Syukran. Nah itu belum tanya. Bertanya Ustaz. Baru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tajidna ilman wa 'amalan. Allahumma idfa 'anna al-bala wal waba ma dhahara minha wa ma batan. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kita taufik dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di kajian ilmu di Pondok Pesantren Manarul Ilmi Manado untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, yang dimana di pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu kita telah masuki bab yang kedua, bab besar yang kedua. Kan ada bab-bab kecil, ada bab yang besar. Taib, sekarang bab yang besar yang kedua. Taib, yaitu tentang salat. Kemarin kita membahas tentang muqaddimah atau pengertian dan juga keutamaan dan lain sebagainya tentang salat. Yang dimana dalam bab ini terdapat berapa bab ini? 2. Baik. Ya, lebih dari 7 bab dalam pembahasan
tentang salat ini. Karena memang pembahasan salat ini sangat panjang dan luas. Baik. Alhamdulillah kita kemarin telah membahas tentang pengertian dari salat. Apa pengertian salat secara bahasa? Doa. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Ad-du'a, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan ambillah zakat dari harta-harta mereka agar mereka itu dibersihkan jiwanya atau disucikan. Dan wahai Rasul, doakanlah mereka, sesungguhnya doamu, inna salataka, sesungguhnya doamu. Salat itu ada kalimat as-salataka, salatun, ya. Sesungguhnya doamu itu sebagai penenang jiwa mereka. Maka secara bahasa salat itu artinya adalah doa. Sedangkan secara syar'i atau secara istilah, doa itu adalah sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan, perbuatan yang khusus, yang dimana ibadah tersebut dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Makanya salat itu ada tata caranya khusus. Tidak kita membuat gerakan sendiri. Yang menentukan gerakan atau bacaan dalam salat adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mengarang salat kita, membuat-buat salat. Baik. Kemudian kita telah membahas juga tentang keutamaan dari salat, yang dimana di sini disebutkan bahwasanya salat itu adalah rukun yang paling ditekankan dalam rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Di situ dijelaskan bahwasanya salat itu adalah tiang agama. Ya, tiang agama. Bagaimana seorang tiang, apabila tiang tersebut hancur, maka hancurlah yang di atasnya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas itu telah kafir. Saking pentingnya pembahasan salat. Taib. Yang dimana salat itu, yaitu salat yang 5 itu disyariatkan pertama kali ketika peristiwa Mi'raj. Taib. Apa itu Mi'raj? Taib, Handika. Apa itu Mi'raj? Ada Isra, ada Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Taib, siapa yang ingat? Taib, Jaki. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketujuh. Ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Dari mana? Dari Baitul Maqdis. Taib. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan melewati beberapa langit, dan di mana di setiap langit itu ada para nabi. Yang dimana ada di langit ke-6 yang sering bertemu dengan Rasulullah nanti adalah Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan, untuk memerintahkan hambanya untuk melaksanakan salat sebanyak berapa waktu? 50 waktu. Kemudian bolak-balik ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan bahwasanya umatmu tidak akan kuat dan lain sebagainya, sehingga salat itu sampai menjadi 5. Yang dimana 5 waktu tersebut pahalanya seperti 50 waktu salat. Taib. Kemudian para pengarang mengatakan bahwasanya salat itu ibarat seperti apa? Seperti sungai. Taib. Sungai yang berada di depan rumah seseorang. Kalau orang seandainya salat 5 waktu, maka diibaratkan kita mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Maka tidak akan ada tersisa kotoran di tubuh kita. Begitupun salat. Salat itu menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita yang banyak, sehingga salat itu memiliki keutamaan bagi kita yang mengerjakannya. Maka orang yang meninggalkan mendapatkan dosa, juga mendapatkan kerugian. Taib. Kemudian Taib, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kewajiban salat. Taib. Wujubuha wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi wa sunnah wal ijma' al ma'lum min ad-dini bid darurah. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata fi ayatin katsiratin min kitabillah
Wa qala ta'ala qul li ibadiyalladzina amanu yuqimunas shalah. Baik. Dalil tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk mendirikan salat itu telah diketahui, yang dimana dalil tersebut terdapat di Al-Quran, As-Sunnah, kemudian di ijma yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan salat tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Baik, di kaidah usul fiqh di ayat ini aqimu itu kalau bahasa Arab itu fi'lul amri, yaitu kalimat perintah. Ada fi'lul madi, fi'lul mudhari', fi'lul amr. Nah, ini fi'lul amr, kata perintah. Sedangkan kata perintah itu berkonsekuensi mewajibkan. Al-amru yaqtadil wujub. Dalam kaidah usul fiqh, perintah itu berkonsekuensi mewajibkan. Makanya di sini hukum salat 5 waktu itu wajib. Fi ayatin katsiratin min kitabillah, yang juga terdapat banyak ayat-ayat yang lain di Al-Qur'an. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu, dan firman yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimunas shalah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba yang beriman, dirikanlah salat. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang dimana dalil tersebut memerintahkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu, sehingga hukum salat 5 waktu itu wajib bagi setiap muslim. Taib. Wa minas sunnah hadithu al-mi'raj wa fihi hiya khamsun wa hiya khamsuna. Taib. Dan dalil dari sunnah yaitu hadis tentang mi'raj, Wa fi as-sahihaini, di dalam 2 sahih. Apa itu 2 sahih? Dalam kitab 2 sahih, kalau disebutkan dalam kitab fi as-sahihaini, dalam 2 kitab yang sahih, maksudnya apa? Kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ingat, kalau disebutkan, kalau muttafaq alaihi apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Begitupun juga ketika wa fihi as-sahihaini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh kitab Bukhari dan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Wa fi sahihaini qaulu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'il Islam khamsu salawat fil yawm wal lailah. Qala as-sa'il hal alayya ghairahun? Qala la illa an tatawwa. Taib, iqra ya Arul. Dalam 2 sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di situ tulis apa? Nah, taib, iqra. Arul baca. Dalam as-sunnah Nabi bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang syariat-syariat Islam. Khamsu salawatin fil yawm wal lailati faqala as-sa'il hal alayhi ghayrunna qala la illa an tatawwa'an. Iqra, lebih arti salat 5 waktu dalam sehari semalam. Penanya pertanyaan adakah kewajiban yang lainnya? Atasku Nabi menjawab, tidak kecuali bila kamu hendak menambah salat sunnah. Baik. Minum air nanti Arul ya. Baik, sebagaimana yang terdapat dalam sahihaini, as-sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syariat Islam. Kemudian Nabi menjawab, salat 5 kali dalam sehari
semalam. Kemudian orang yang bertanya ini bertanya lagi, apakah ada selain itu? Maksudnya ada salat yang wajib selain itu? Kemudian Nabi SAW menjawab, la illa anta tawwa, tidak kecuali engkau ingin melaksanakan salat-salat yang sunnah. Dari situ dipahami bahwasanya salat yang wajib itu ada 5. Selain dari itu sunnah. Apakah kita mau meninggalkan yang sunnah? Contohnya salat yang sunnah apa? Qobliyah dan ba'diyah. No, yang paling dekat dengan salat wajib adalah qobliyah dan ba'diyah. Apakah kita meremehkan salat qobliyah dan ba'diyah tersebut? Tidak. Baik. Karena kenapa? Salah satu keutamaan kita mengerjakan, banyak sekali keutamaan kita mengerjakan salat-salat yang sunnah. Di antara keutamaan dari salat mengerjakan salat qobliyah, qobliyah dan ba'diyah adalah apa? Untuk menutupi kekurangan kita ketika salat wajib. Ya. Kadang-kadang kita salat mikirin ini, ada yang kita tidak tahu. Ada kekurangan dalam salat kita. Nah, yang melengkapi salat kita, kekurangan dari salat wajib kita itu adalah salat qobliyah dan ba'diyah. Maka ada keutamaan yang sangat besar dalam salat-salat yang sunnah. Bukan berarti kita meremehkan salat-salat yang sunnah. Taib. Wa tajibu salatu 'alal muslim al-baligh al-aqil, fala tajibu 'alal kafir walal saghir walal majnun, liqauli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an thalatha 'anil na'im hatta yastayqidh 'anil majnuni hatta yuqim 'anil majnuni hatta yufiq wa 'anis saghiri hatta yablugha, walakin yu'maru biha al-aulad li tamami 7 sinin wa yadribuna ala tarkiha li 10. Taib. Diwajibkan salat bagi siapa? Muslim, balik dan juga berakal. Maka orang kafir itu tidak, di sini disebut fala tajibu al kafir, maka orang kafir tidak diwajibkan. Kemudian anak kecil, juga orang gila. Orang gila termasuk juga orang yang pingsan. Orang yang hilang akalnya, orang yang hilang akalnya. Taib. Sebagaimana hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalatha, tidak dicatat. Rufi'al qalam itu artinya tidak dicatat sebagai dosa. Rufi'al qalam, makanya nanti sering paham nih apa namanya? Kalimat-kalimat seperti ini, insyaallah rufi'al qalam, rufi'al qalam. Rufi'al qalam itu tidak dicatat sebagai dosa dari 3 orang ini, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya kalau orang sholat kemudian dia lewat sholatnya karena disebabkan tidur yang tidak sengaja. So tahu jam 3 azan, jam 3 kurang 10 tidur, jam 3 kurang 10 tidur, sengaja tidak? Sengaja. Bukan ini orang yang diangkat penanya, maksudnya bukan orang ini yang tidak dicatatkan dosa baginya. Orang ini so tahu jam 3 azan, jam 3 kurang 10 dia tidur. Tidak mengapa kalau dia tidak sengaja, atau bahasa Indah kontason itu tidak mengapa, tidak sengaja, tidak ngapa bangun-bangun, astagfirullah, so lewat jam. Tapi kalau memang dia sengaja, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Ataupun so dengar azan dia buka mata, toh? Dengar azan buka mata. Usah dikira Ustaz belum datang, tidur dulu tutup mata, bangun-bangun so ada kopi di muka. Ya, jadi begitu. Kalau sengaja tidur, dia sengaja tidur agar dia so tahu semua sholat tidur, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini, tetap dia berdosa. Dan bagaimana orang yang kalau dia tidur kemudian dia tertidur kemudian dia bangun pada waktu sudah lewat sholat, maka dia harus mengerjakan sholat yang dia tinggal. Kalau dia tidur dari jam pagi, memang capek banget, terus tembus jam 12 tembus, asar tembus, bangun jam 4. Yang mana sholat yang harus dia pertama kerjakan? Yaitu sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Tapi sekarang kan so ada zaman apa? HP ada apa namanya di HP? Alarm. Ini so ada jam waker, apalagi sebelum tidur, waker saya mati ya, tak. Beda dari cerita itu. Ada waker. Setelah memang tuh waker jaga keseimbangan setiap mau sholat. Ajam datang, tidur, tak, saya mati. Berdosa tidak berdosa. Sengaja dia mau tidur supaya tak lewat
jam sholat itu berdosa. Wa anil majnuni hatta yufik, orang yang gila sampai dia sembuh. Ini tidak dicatatkan dosa baginya kalau dia meninggal sholat. Wa anis shaghiri hatta yablugha, dan dari anak kecil sampai dia dewasa atau balik. Walakin yu'maru biha al-auladu litamami sab'i sinin. Nih, anak-anak yang sudah umur 7 tahun itu diperintahkan untuk sholat, diajak buat sholat. Ini ada adik sholat sembahyang, tapi ini kewajiban biasanya orang tua. Kalau orang tua yang punya anak 7 tahun sudah boleh ajak pada dia sembahyang, ya sembahyang. Kalau bagus ajak ke masjid, kalau seandainya tidak mengganggu, ajak ke masjid supaya dia terbiasa. Nah, wa yadribuna ala tarkiha li ashar, dan dia anak tersebut dipukul. Kalau dia meninggalkan sholat dipukul. Kapan? Ketika dia umurnya 10 tahun. Pukul yang bagaimana? Pukul yang tidak membahayakan, seperti pukul di muka tidak boleh, ya, atau mematahkan sampai patah dan lain sebagainya. Itu pukulan-pukulan yang mendidik, ya, pukul-pukul di bagian yang kulitnya itu tebal. Tuh dipukul dengan pukulan yang didik. Bukan berarti kita menyiksa anak yang tidak melaksanakan sholat. Ini menerangkan betapa pentingnya itu sholat. Nah, anak kecil aja yang umur 10 tahun aja yang tidak sholat itu dipukul, apalagi orang so besar tinggalkan sholat. Bayangkan DP dosa di akhirat. Tuh, anak kecil aja yang 10 tahun. Kalau orang bilang anak kecil, kasihan kok. Tapi anak kecil yang 10 tahun sudah diperintahkan untuk dipukul kalau nak sembahyang. Apalagi orang yang so besar, so mengerti dan lain sebagainya, tinggalkan sholat. Maka pikirkanlah sendiri bagaimana andinil sallallahu alaihi wa bainahumus shalah. Taib. Rizki, ikra. Dan barang siapa yang mengingkari salat atau meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir dan murtad dari Islam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdul ladzi berusaha. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu faman tarokaha faqad kafaru. Baca lebih arti. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Orang yang mengingkari sholat, tahu mengingkari? Dia itu tidak tidak percaya. Maksudnya ini sembahyangnya tidak ada dalam agama ini. Apa ini sembahyang bagian? Dia mengingkari dalam hatinya, ya. Dan juga dia tidak melaksanakan, maka dia telah kafir. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan kafir. Ini sebagian yang mereka memahami bahwasanya memang sholat ini menunjukkan bahwasanya sholat ini perkara yang sangat penting sekali, sehingga dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Makanya orang harus menjaga sholat kita. Kemudian nanti kalau di rumah mulai mengingatkan, ada keluarga dulu, ada yang belum sholat, ingatkan pelan-pelan. Jangan dengan bagaimana tahu dari cara yang paling baik, bagaimana dakwah itu keluarga yang belum sambayang dan lain sebagainya. Kau mulai saudara, tetangga dan lain sebagainya. Ya, ingatkan mereka bahwasanya sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan, karena orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Alhamdulillah kita telah selesai dalam pembahasan muqaddimah atau pengertian salat, kemudian dalil keutamaan salat, kemudian dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban salat 5 waktu. Baik, kita akan sekarang masuk ke pembahasan bab yang kedua, maksudnya bab yang besar. Kalau tadi kan bab yang pertama membahas tentang apa? Pengertian salat, keutamaan salat dan kewajiban salat. Nah, sekarang kita masuk di bab 2, yaitu bab adzan dan al-iqamah. Baik. Al-babu adzani al-adzanu wal iqamatu. Bab yang kedua dari bab yang besar yang dua, yang bab kedua itu bab salat, yaitu adalah azan dan iqamah. Baik.
Sebelum kita masuk ke kita masuk. Wa fihi al-masail. Di dalam bab azan dan qomat ini, iqamah, itu ada beberapa pembahasan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 pembahasan atau 5 bagian. Yang dimana bagian pertama ini kita akan bahas sekarang. Al-mas'alatul ula ta'riful adzan wal iqamah wa hukmuhuma. Taib. Permasalahan atau bagian yang pertama yaitu pengertian azan dan iqamah dan hukum keduanya. Taib. Ta'riful adzan wal iqamah. Al-adzanu lughatan al-i'lamu. Taib. Azan secara bahasa adalah pengumuman. Taib. Betulis, ada pulpen, jangan haga tuh pulpen. Taib. Pengumuman. Secara bahasa yaitu pengumuman. Qala Allah Ta'ala wa adhanum minallahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 3, wa adhanum minallahi wa rasulih, dan inilah pengumuman atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Itu ada kata adhanum minallah, adhanun, yang artinya adalah pengumuman, ay i'lamun, ay pengumuman. Wa syar'an i'lamu bidukhuli waqti sholati bi dzikrin makhsusin. Baik. Sedangkan arti azan secara syar'i atau secara istilah adalah pengumuman tentang masuknya waktu salat. Pengumuman tentang waktunya pengumuman tentang masuknya waktu salat dengan zikir-zikir tertentu atau zikir-zikir yang khusus. Baik. Dari pengertian ini kita memahami bahwasanya azan itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktu salat. Maka orang yang azan di luar waktu salat itu bukan azan. Paham? Jadi azan itu sudah masuk waktu salat. Itu menandakan bahwasanya salat zuhur itu sudah datang waktunya. Maka kalau di luar waktu salat maka itu bukan azan. Taib. Bidzikrin mahsusin, yaitu dengan zikir-zikir tertentu. Maksudnya lafaz-lafaz azan itu ada atau ditentukan oleh syariat, bukan kita yang tentukan. Ya, syariat menentukan bahwasanya lafaz azan itu Allahu Akbar semua. Habis itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah berapa kali? 2. Habis itu asyhadu anna berapa kali? 2. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Nah, itu yang menentukan lafaz azan itu adalah syariat. Ya. Syariat juga menentukan bahwasanya azan itu dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan diganti dengan bahasa kita. Walaupun kita cinta NKRI gitu. Tapi kalau azan ya azan pakai bahasa Indonesia, cinta Indonesia boleh. Cuma kalau azan itu ya sudah pakai bahasa Arab karena disyariatkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan ganti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Atau mau dipakai bahasa mana? Ada Allah pepai, Allah pepai. Tidak boleh. Azan itu disyariatkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan diganti. Ya, mengganti lafaz bahasa Arabnya aja itu tidak boleh. Apalagi mengganti bahasa Arab dengan menggunakan bahasa yang lain. Kemudian di situ disebutkan bidzikrin, yaitu dengan zikir. Nah, taib. Zikir pada asalnya zikir terbagi menjadi 2. Zikir yang dipelankan dan zikir yang dikeraskan. Taib. Pada asalnya hukum zikir itu dipelankan, kecuali ini diantaranya apa? Azan itu harus dikeraskan. Nah, di sini disebutkan zikir ya. Tapi hukum asal dari zikir itu dipelankan. Tapi ada pengkhususan azan. Azan itu disyariatkan dengan mengangkat suara. Apalagi zikir yang disyariatkan untuk mengangkat suaranya talbiyah.
labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya. Itu dikeraskan. Kemudian apa? Takbir ketika Id. Kan Allah kuatkan suara takbir dengan suara yang lancang, yang keras. Nah, tapi hukum asal pada zikir adalah dengan dipelankan. Makanya jangan zikir bataria. Subhanallah. Sudah bacaannya tidak jelas, pengamalannya juga salah. Taib. Itu adalah pengertian dari azan secara logotan, secara bahasa dan juga secara istilah. Taib. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang azan terlebih dahulu. Namanya muqaddimah tentang azan. Azan itu disyariatkan pada kapan? Taib. Azan itu pertama kali disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Tuh, azan pertama kali disyariatkan ketika tahun pertama Hijriyah. Hijriyah itu maksudnya apa sih? Saya jelaskan di Taib. Ansor, saya jelaskan di kelas kemarin. Hijriyah, tahun pertama Hijriyah. Hijriyah itu apa sih? Hari Sabtu baru saya jelaskan Hijriyah itu apa. Kapan dihitung Hijriyah itu? Maksudnya tahun pertama Hijriyah itu apa? Tahun pertama Fano. Yang mau mandi kolam ulang ini 2 tahun depan baru mandi kolam. Fano. Arul. Apa Arul? Baik, yang tahu siapa? Jaki apa? Tahun pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Baik, tuh satu tahun Hijriyah, awal pertama Hijriyah itu dihitung kapan? Dari pertama kali Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Itu namanya Hijriyah. Hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Tahun pertamanya itu disyariatkannya azan. Kapan permulaan azan itu? Ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika itu para sahabat duduk lagi berkumpul dalam satu tempat untuk menunggu waktunya sholat. Mereka ketika di Madinah mereka itu berkumpul, kemudian menunggu waktu sholat. Kemudian ada di antara mereka mengatakan, kenapa kita tidak memberi peringatan buat datang waktunya sholat? Seperti orang apa? Pertama orang Yahudi. Orang Yahudi menggunakan apa? Trompet. Kenapa kita tidak membuat peringatan tanda bahwasanya waktu sholat itu telah masuk, sebagaimana orang Yahudi menggunakan trompet, dan juga sebagaimana orang Nasrani menggunakan lonceng. Kemudian di situ Nabi Muhammad SAW memerintahkan langsung Bilal untuk berdiri kemudian menggunakan azan. Makanya orang yang pertama kali azan adalah Bilal. Itu adalah kapan pertama kali disyariatkannya azan. Mereka duduk kemudian berbincang, kenapa orangnya tidak ada peringatan kalau sudah datang waktu sholat. Kemudian ada yang bilang bahwasanya kenapa tidak pakai trompet saja biar seperti orang-orang ya Yahudi, atau pakai lonceng sama seperti orang Nasrani. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal berdiri kemudian mengumandangkan azan yang tidak menyerupai seperti orang Yahudi dan Nasrani yang menggunakan trompet dan lonceng. Kita azan. Taib. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada 2 orang muazzin. Di zaman Nabi itu ada 2 orang muazzin. Di antara mereka yang pertama siapa tadi? Bilal. Ada satu lagi, siapa yang tahu? Ada 2. Ibnu Umi Maktum, ya. 2 orang ini muazzin ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika subuh itu ada 2 kali azan. Azan pertama itu yang azan adalah Bilal. Kemudian kalau sudah mau masuk waktunya subuh, yang azan siapa? Ibnu Umi Maktum. Taib.
Kemudian apa sih hikmahnya? Hikmah dari disyariatkannya azan. Pertama apa? Syiar Islam. Ini syiar Islam dalam satu negeri. Syiarnya Islam itu azan. Menandakan bahwasanya di negeri itu ada orang Muslim, bahwasanya negeri itu Muslim, negeri Islam itu ada azan. Taib. Banyak sekali keutamaan yang ada pada azan. Banyak sekali keutamaan yang ada pada azan. Taib. Kita akan membaca sebagiannya saja. Taib. Di antara keutamaan azan, yang pertama adalah ketika azan dikumandangkan, maka syaitan, keutamaan yang pertama adalah ketika azan dikumandangkan, maka syaitan akan berlari, bersembunyi sampai dia tidak mendengarkan azan tersebut. Dia lari sampai terkentut, saking takutnya dia. Lari, bersembunyi sampai di tempat yang dia sudah tidak lagi mendengarkan azan. Taib. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bil adani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adana, fa idza qudiya al adanu aqbala fa idza thuwiba biha adbara, fa idza qudiyat tathwibu aqbala." Yahduru bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadha lima lam yakun yadhkuru hatta yadhulla ar-rajulu iyadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdatain wa huwa jalisun. Taib. Artinya apabila azan dikumandangkan, maka syaitan itu lari, berpaling, cari tempat yang tidak sampai dia mendengarkan azan. Sedangkan dia itu lari sambil terkentut. Apabila azan telah selesai dikumandangkan, maka dia kembali, dia balik untuk mengganggu manusia. Dan ketika iqamah dikumandangkan, dia lari kembali, menjauh, lari, kabur. Setelah selesai iqamat dia balik lagi untuk menggoda manusia ketika salat. Taib. Apabila iqamat telah selesai dikumandangkan, setan pun itu kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia salat. Itu adalah salah satu sebab kita lupa berapa orang rakaat sembahyang. Itu adalah godaan dari syaitan. Dia mengganggu kita untuk memikirkan sesuatu yang tornya pikirkan sebelumnya. Sampai sholat Arul tapi sebentar malam lauk apa Kang? Pak Haji mau bawa ini gangguan setan. Dia membawa pikiran-pikiran supaya ngoni tak pikir tuh lain-lain. Sampai ngoni lupa kalau ngoni berapa rakaat yang ngoni kerjakan. Pikir kapan liburan? Si lama lah itu. Kapan paman mau datang? Banyak pikiran-pikiran sampai lupa berapa rakaat yang orang kerjakan. Itu adalah gangguan dari syaitan. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Baik. Itu adalah keutamaan yang pertama, yaitu syaitan akan lari ketika mendengar azan. Makanya apa bedanya orang yang azan kun dia lari? Berarti dia seperti setan. Dengan azan bukannya ke masjid tapi lari, pergi mall. Pergi mana? Pergi mall, pergi sini. Malah dia lari, bukannya datang ke masjid salat, apalagi laki-laki wajib salat berjamaah, malah dia lari. Apa bedanya dia dengan setan? Baik. Keutamaan yang kedua dari azan yaitu azan itu memiliki pahala yang besar. Apa sebabnya? Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal
thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahammu. Taib. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia tahu pahala yang ada di azan tersebut dan mereka itu sama-sama berbondong-bondong untuk azan dan tidak ada cara menentukan siapa yang mau azan kecuali dengan apa namanya? Mengundi, tahu mengundi? Mengundi siapa sama di kota-kota. Nah, itu mengundi. Maka mereka akan mengundi. Di sini mereka baku rebe untuk azan. Karena apa? Pahala di azan itu besar. Seandainya dengan cara mengundi seseorang dapat azan, maka mengundi mereka akan lakukan undian tersebut. Kalau sama-sama baku rebe kan tidak tahu banyak orang siapa yang mau azan. Nah, kalau seandainya pengundian itu perlu dilakukan, maka dilakukan pengundian tersebut untuk mengetahui siapa yang akan azan. Ini menunjukkan bahwasanya pahala azan itu besar, sehingga orang-orang itu berlomba-lomba untuk azan. Taib, keutamaan yang ketiga yaitu mendapat ampunan dari doa ampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang azan, yang menjadi muazin itu mendapatkan doa ampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin." Ya. Berikanlah ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah dosa orang-orang yang azan atau dosa-dosa muazin. Taib. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dari banyak sekali keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, yaitu orang yang paling panjang lehernya ketika dibangkitkan ketika hari akhir. Ketika di akhirat dibangkitkan adalah maksudnya di situ orang yang panjang lehernya. Apa maksudnya dari orang yang panjang lehernya? Baik, kita baca hadisnya dari Muawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muadzdzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Orang-orang muazin, para muazin itu ketika di akhirat mereka dibangkitkan dengan leher mereka yang panjang. Pada hari kiamat mereka dibangkitkan dengan lehernya yang panjang. Maksudnya apa lehernya yang panjang? Maksudnya di antara maksud lehernya yang panjang adalah orang yang paling terlihat yang mendapatkan pahala yang banyak. Orang yang paling terlihat yang mendapatkan pahala yang banyak. Ini keutamaan orang-orang yang azan. Makanya tidak boleh kita baku tola untuk azan. Harusnya baku rebe dengan pahala yang dijanjikan di azan tersebut, baku rebe. Tapi kalau di pondok sudah ada jadwalnya. Kalau di jadwal ini jangan serobot. Paham? Baik. Itu adalah keutamaan sebagian keutamaan dari azan yang tidak dapat disebutkan semuanya. Baik. Kemudian kita masuk ke apa itu iqamah secara bahasa. Al-iqamatu lughatan hiya masdarun aqama wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Iqamat itu secara bahasa itu diambil dari kata aqama. Masdarnya itu aqama yuqimu. Aqama yuqimu, yaitu mendirikan. Wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Dan pada hakikatnya yaitu artinya apa? Mendirikan orang yang duduk. Baik. Dan sedangkan secara syar'an atau secara istilah iqamah artinya apa? Al-i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikri makhsusin warada bihi syar'. Baik. Secara syar'i apa arti Gusti? Ikra Gusti. Pinjam. Secara syar'i apa iqamah artinya? Secara istilah syariat iqamat adalah pengumuman tentang didirikannya salat dengan judul tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat. Taib. Apa artinya iqamah? Yaitu pengumuman, sama. Akan tetapi di sini pengumumannya apa? Bil qiyami ila shalah, pengumuman untuk
apa? Melaksanakan sholat, mendirikan sholat, mau sholat. Kalau tadi, kalau azan apa? Pengumuman tentang apa? Waktu sholat sudah masuk. Kalau iqamah itu pengumuman tentang sholat akan didirikan, akan dilaksanakan. Bidzikrin maksusin, nah dengan zikir tertentu. Makanya iqamat itu sudah ada kalimat-kalimatnya yang tertentu. Jangan pakai kalimat sendiri mengubah bahasa Arab tersebut, apalagi menerjemahkan. Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba qomat Ahmad. Allahu Akbar. Qomat. Itu adalah zikir yang khusus. Nah, itu kalimat-kalimat qomat seperti itu, tidak boleh mengubah-ubah kalimat-kalimat tersebut atau menggantinya dengan kalimat yang lain. Warada bihi syara'. Siapa yang menentukan kalimat-kalimat itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hukmuhuma. Taib. Terakhir kita masuk ke pembahasan tentang hukum keduanya, yaitu hukum azan dan iqamah. Al-adhanu wal iqamatu masyru'ani fi haqqi rijali lis-salawatil khams duna ghairiha wa huwa min furudil kifayat idza qama bihima man yakfi saqatal ithmu 'anil baqin li'annahuma min syara'il islam al-zahira fala yajuzu ta'tiluhuma. Baik. Hukum azan dan iqamah adalah disyariatkan kepada siapa? Kepada laki-laki. Karena azan dan iqamah itu dilantangkan, dikeraskan suaranya. Sedangkan perempuan apa? Wajib mereka membelankan suara mereka, karena suara mereka adalah fitnah. Baik. Nah, azan dan iqamah itu adalah yang ditegakkan adalah oleh seorang laki-laki. Lis salawatil khams, untuk mendandangkan salat 5 waktu. Makanya azan dan iqamah itu cuma ada di 5 waktu sholat. Taib. Sholat duha ada di azan nyanda. Taib. Untuk mendadakan 5 waktu sholat ini duna ghairiha, bukan untuk selain 5 waktu sholat ini. Ya, azan dan iqamah untuk 5 waktu sholat ini. Apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa huwa min furudil kifayah. Hukum mereka kedua adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Wajib. Fardu yang sesuatu yang diwajibkan apabila setelah didirikan kewajiban tersebut salah seorang di antara umat muslim yang ada dalam tempat tersebut, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Di antara fardu kifayah yang lainnya adalah apa? Mengurus jenazah. Begitu juga pun azan. Makanya kalau ada satu kampung yang tidak terdengar azan di situ, maka ngoni, kalau ada ngoni di situ, maka ngoni harus azan. Ya. Diwajibkan bagi di situ untuk azan. Kalau memang ada wilayah yang memang nyada ada pendengar azan. Ya, nyada pendengar, maka ngoni azan di situ. Idza qama bihima man yakfi saqatal ithmu 'anil baqi. Nah, apabila salah seorang di antara kaum muslimin yang berada di tempat tersebut telah mendirikan azan tersebut, maka yang lainnya tidak mendapatkan dosa. Makanya kalau ada satu tempat yang tidak ada, enggak mungkin enggak satu tempat tidak terdengar azan. Mungkin tidak. Mungkin di pedalaman sana. Ini belum tahu tuh ternyata di dalam kampung, di dalam hutan itu ada kampung yang orang belum mengenal agama. Kalau orang bilang apa? Primitif, masih pakai itu budaya-budaya, masih belum kenal dunia inilah, belum tak keluar, belum ke kota, belum pernah ada orang yang di kampung-kampung tersebut. Nah, mungkin mereka belum mengenal agama atau agama mereka lain sehingga tidak terdengar di situ azan. Maka kalian harus mendirikan azan. Li'annahuma min sya'airil islami al-zahira fala yazuzu ta'tiluhuma. Maka karena azan dan iqamah merupakan syiarnya agama Islam, maka tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Taib, mungkin sampai situ yang dapat kita bahas. Taib, mungkin ada yang ingin bertanya?
Apakah azan itu harus berwudu terlebih dahulu? Tidak. Taib, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Kan ada sebagian orang bilang, "Kiapa ngana azan sedangkan ngana habis dari WC atau ngana belum bawa wudu?" Mana belum bawa wudu, kiapa soba azan? Taib, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Apakah wajib berwudu? Apakah wajib bersuci dulu? Nah, taib. Ustaz, kalau di satu masjid tidak dikumandangkan azan, apakah jamaah sekitar itu mendapat dosa walaupun di masjid lain dikumandangkan azan? Tidak mengapa, karena dikumandangkan azan di daerah tersebut sudah terdengar azan, sudah ada tanda bahwasanya waktu telah datang waktu sholat, sehingga orang itu teringatkan dengan sholat. Boku sei sananya satu masjidnya aja ya ngapa? Kan sekarang alhamdulillah itu adalah suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwasanya salah satunya di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritasnya Islam, paling banyak penduduknya Islam, sehingga orang tidak heran kalau ada di sini masjid, ternyata di sebelah masjid, sebelah boku sebelah, bahkan ada di kampung boku sebelah tuh masjid, cuma beda rumah sebelah masjid. Mungkin tahu boku salah apa dorang, sebelah tuh masjid. Boku sebelah, padahal kalau seandainya dua masjid itu digabungkan jadi satu lebih afdol, lebih besar, orang berkumpul menjadi jamaah, satu jamaah. Allah taala a'lam. Baik. Ada yang lain? Artinya azan sudah terdengarkan di daerah tersebut. Tapi boleh enggak kalau azan masjid tidak azan kemudian kita azan? Boleh saja karena ada keutamaan bagi orang yang azan. Baik. Apakah nunggu Pak Imam? Wallahu a'lam. Kalau Pak Imam marah orang selain jamaah situ azan, jangan cari masalah. Kemudian tahu apa-apa mau dibahas azan. Jangan cari masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada yang lain? Kalau misalnya kan kalau tak bahas sholat itu bisa mengeluarkan kita dari Islam tuh kan. Kalau orang itu masih bahas sholat dan dia ke sholat sah, yang bisa itu sholat. Tuh, jangan mengerti. Bagaimana? Kan kalau misalnya orang yang tak bahas sholat dan dia termasuk kafir tersat. Dia masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu baru syahadat kemudian sholat kembali, karena dia telah dihukumi orang kafir, sedangkan orang kafir itu sholatnya tidak diterima. Paham? Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas pada hari ini. Kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, masih tentang bab azan dan iqamah. Baik, marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.